Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya dan juga Bapak Guru. Mungkin kemarin ada beberapa perkataan dari saya yang tidak mengenakan dan juga bisa menyakiti perasaan dari teman-teman serta Bapak Guru. Tapi sebelum itu ada hal yang ingin saya luruskan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rimzefa Abtai Junior dari kelas 10-2 nomor absen 30. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ya ini video mungkin bisa dibilang jarang ya kalau saya buat video, karena video ini dibuat ada maksud ya. Maksudnya itu karena ya sebagai siswa 10-2 yang rajin menghemat, menabung, disiplin dan juga sering membantu ya. Ya, kami pasti melakukan sesuatu yang pastinya untuk mengumpulkan tugas dari salah satu guru ya. Ini guru bahasa Indonesia yang sangat mahir dalam berbicara bahasa Indonesia, yaitu Bapak Budiono. Nah, biasanya dipanggil dengan Bapak Budi ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Budi, izin Pak Budi ya. Jadi Bapak Budi ini memberikan tugas kepada siswa 10-2 untuk membuat teks anekdot ya, bisa berupa eh, narasi, dialog atau pidato ya. Dan juga bisa juga menggunakan jenis-jenis lainnya ya, seperti video ini yaitu stand up comedy. Mungkin terdengar tidak lucu, tapi saya sebagai saya pribadi akan berusaha untuk membuat lucu dan pastinya sindir-sindir sedikit ya. Jadi tugas ini sebenarnya untuk tidak untuk semua kelas ya, sepertinya ya. Saya tahu kalau di kelas lain itu tidak membuat video ya. Kalau saya nggak tahu ya, tapi kemungkinan ya hanya pada kelas 10-2. Dan uniknya ya, di kelas 10-2 ini beda dengan yang lainnya, yaitu guru bahasa Indonesianya itu berbeda. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Jadi gini, karena yang lain ya dari kelas X1 terus X3 hingga X11 itu bahasa Indonesianya itu sepertinya ada beberapa kelas yang sama, tetapi juga ada yang berbeda. Nah, salah satunya di X2 ini ya. Jadi X2 ini yang sebenarnya Pak Budi ini mengajar di kelas 12 ya, fokus di TKA mungkin ya, karena kan bahasa Indonesia wajib ya. Terus juga memberikan pelajaran kepada kelas 11. Nah, tapi ya lucunya itu dan uniknya itu dari Pak Budi ini diberikan tugas ya untuk mengajar kelas 10-2. Mungkin karena kelas 10-2 ini beda kali ya. Mungkin ada alasan sendiri dari Pak Budi, tetapi kami dari kelas 10-2 sangat sayang sekali kepada Pak Budi, karena Pak Budi ini benar-benar memberikan dukungan, motivasi dan juga pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik. Ya mungkin agak berbeda dengan yang lain, tetapi ya kita maklumin, nggak apa-apa, alhamdulillah malah lebih bagus gurunya. Terima kasih Pak Budi. Dan salah satunya video ini ya dibuat sangat menarik sebenarnya, cuma kadang-kadang kalau kita sebagai siswa ya tidak mahir dalam berbicara, pasti stand up comedy ya. Salah satunya itu teks anekdot, yaitu eh, mungkin bukan teks ya, mungkin anekdotnya saja, yaitu salah satu jenisnya yaitu eh, stand up comedy ya. Mungkin beberapa siswa akan merasa kesulitan karena berbicara lalu mengungkapkan perasaan lucu dan juga sindir-sindir sedikit, itu pasti akan sulit bagi siswa. Tetapi
kamu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tugas yang diberikan dari Pak Budi. Oke, jadi mungkin materinya, karena materi ini bisa jadi luas ya, bisa di sekitar kita, masyarakat, di lingkungan rumah saya, mungkin bisa di daerah daerah tertentu atau di seluruh dunia, mungkin bisa di Indonesia juga bisa. Tapi mungkin saya akan menjelaskan ada hobi yang unik, mungkin bukan hobi sih, apa ya, bukan hobi tapi kebiasaan. Nah, kebiasaan ya, mungkin saya bisa bilangnya itu kebiasaan. Saya itu kebiasaan sering ya, kalau saya itu tidak bisa tidur di malam hari itu, saya sering sekali tidak bisa tidur, entah itu kenapa ya. Dan mama saya itu bilang kepada saya, "Nak, di situ tuh ada obat tidur. Coba kamu buka tasnya ini." Ya, saya datang ke obat tidur, ke dompet atau tasnya itu. Saya buka, set, dan saya lihat, oh ada obat tidur. Ya saya bangunin dong. Obat-obat, bangun obat. Ya mungkin eh, mungkin ketiduran kali obatnya ya. Kasihan banget ya, saya ngomong lagi. Obat-obat, bangun-bangun, pindah kamar sana. Ya mungkin obatnya itu ketiduran sampai lupa, ya ketidurannya di dompet nggak di kamar. Oke, jadi mungkin kalau saya itu di daerah saya, kan rumah saya di belakang, deket-deket lah, deket daerahnya Purwosari itu. Di situ kan banyak sekali masyarakat yang sering bekerjasama jika ada pembangunannya, dan saya sebagai tetangga, dan juga kadang-kadang saya juga keluar bertemu dengan tetangga baru. Saya kenalkan itu dengan Mas, namanya Mas Rohim, itu baru membuat bangunan. Itu sepertinya eh, ada tetangga saya yang baru itu ingin join di desa, di kampung saya ya. Bukan kampung saya sih, kampung wilayah saya ya. Situ Mas Rohim itu bersama dua, yaitu ada bapaknya dan juga pamannya. Mas Rohim tiga, dan juga rekan-rekan lah, rekan-rekan tim kulinya. Nah, si Mas Rohim ini bersama bapaknya terlebih dahulu ya, karena apa namanya, memang sudah lama ya, karena si Mas Rohimnya ini adalah kuli, bapaknya Mas Rohim itu adalah mandor, dan juga paman dari Mas Rohimnya ini adalah pengawas pembangunan. Dan di situ saya sudah kenal lama ya, sudah kenal lama itu maksudnya lama, 2 jam 1 jam perkenalan ya. Ya mungkin eh, ya bisa dibilang lama lah ya, kalau 1 jam 2 jam itu perkenalan, dan saya memahami kalau ternyata Mas Rohim ini itu adalah salah satu keluarga yang memiliki sistem, yaitu dinasti kuli ya. Jadi kayak berurutan lah, istilahnya kayak turun menurun, kulinya itu seperti apa, turun menurun. Jadi dari pamannya, mungkin dari bapaknya, menurun ke Mas Rohim ya. Dan di situ saya terdengar sedikit ya, mungkin ada pembicaraan dari bapaknya Mas Rohim dan juga Mas Rohim ya. Saya dengar seperti ini, nggak sedikit ya, tapi nggak mendengar, kuping itu enggak ya, tapi mendengar aja. Jadi sedikit suaranya, gimana suaranya itu, suaranya gini. Jadi ngomongnya itu seperti ini, si bapaknya Mas Rohim bilang gini, "Nah, kamu itu," ini ngomongnya sama Mas Rohim ya, "Nah, kamu itu harus bisa memutuskan tali dari dinasti atau misalnya turun temurun kuli. Bapak udah muak dengan kuli, bapak udah muak dengan pembangunan, bapak udah muak sama semen padang ya, pastinya eh, rasanya itu udah kayak nggak enak lagi sama kuli. Kamu harus lebih baik dari bapak pastinya ya." Seperti itu. Terus Bapak Mas Rohim itu bilang ini, padahal Mas Rohimnya itu apa ya, sudah lama ya jadi kulit. Nah, sisa apa bapaknya Mas Rohim itu bilang seperti itu, padahal Mas Rohim itu baru membantu bapaknya yang untuk membangun ya, pastinya apa ya. Jadi agak lucu, ada unik ya, bapaknya ngomong untuk memutuskan tali
turun temurun sebagai pekerjaan kulit, tetapi anaknya bapaknya Mas Rohim ya, Mas Rohim sendiri itu masih bekerja sama dengan bapaknya ya, masih masak ubin. Nah, kejadian ini seperti ini ya, mungkin akan bisa terjadi di politik ya pastinya, karena ya mungkin saja bisa terjadi di politik. Nah, ada nih misalnya bapak sama anaknya. Nah, kamu itu harus bisa memutuskan tali generasi dari politik. Nggak boleh jadi politisi. Kamu harus itu fokus sama jualan martabaknya. Ya, anaknya itu ngomong gini, padahal anaknya itu baru saja jualan martabak yang sangat terkenal di daerah Solo. Terus padahal di sampingnya itu si anaknya itu jadi cawapres. Ya mungkin apa ya, unik juga ya kalau bisa jadi politisi. Terus bapaknya itu mungkin bilang gini, nak, nggak apa-apa nak, nanti tenang aja, sabar aja, nanti papa pasti bukain jalan, pasti cariin jalan. Kebetulan paman kamu juga pengawas dari presiden. Ya mungkin itu bisa jadi di politisi. Nah, ngomong-ngomong soal politik nih, kita bisa singgung ya, yaitu program dari paslon ya, paslon yang dulu kemarin cawapres juga paslon 02. Nah, ini memiliki program yang sangat mungkin bisa dibilang bisa menarik perhatian masyarakat ya, yaitu adalah makan gratis atau bisa disebut dengan MBG, makanan beracun gratis, maksudnya makanan bergizi gratis ya. Nah, makanan gratis ini tidak mungkin bisa ditolak semena-menanya ya, pasti ya harus terima, dan juga ya seadanya, karena kan kita juga gratis dapatnya, yaitu ya kita makan. Dari MBG ini kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya katanya dalam programnya itu MBG bisa mempercepat kecerdasan kemahiran otak pada siswa dan juga kesehatan pada ibu hamil ya, karena MBG ini dikhususkan untuk siswa SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil. Jadi MBG ini ya, pernyataannya itu, statementnya tuh MBG itu bisa mempercepat kerja otak pasti. Tapi hasilnya itu setelah 1 bulan yang lalu ada berita, yaitu menandakan bahwasanya MBG ini bukan mempercepat otak, tetapi mempercepat hati. Jadi ada sisi positif, ada negatifnya. Semoga aja dengan adanya pernyataan seperti itu, konten-konten dari berita tersebut ya, evaluasi mungkin dari resepnya, mungkin dari mungkin dari cara kebersihannya, atau mungkin evaluasi dari presidennya. Nah, MBG ini kan nggak mungkin ya bisa ditolak ya, pasti kalau udah dikasih segitu kapasitasnya seperti ini ya, kita sebagai siswa pasti diterima ya, nggak mungkin kita tolak. Nah, aku saat itu saya melihat video, yaitu ada siswa dari SMP atau SMA ya, soalnya warnanya bisa warnanya itu biru muda, SMA. Jadi karena kan di sekolahnya itu sudah diberikan MBG ya, sudah diberikan makanan bergizi gratis ya, bergizi ya, sudah bilang bergizi. Karena tidak habis, makanan tersebut dimasukkan ke dalam wadah atau plastik, dijadikan satu, lalu uniknya itu mereka itu memberikan itu kepada pengemis dan juga pengamen. Jadi kan kayak ini kan bisa, ibaratnya ya, kita itu kayak bisa mengontrol mana yang harus dimusnahkan terlebih dahulu ya, harus dimusnahkan yang mana dulu. Karena kan makanan seperti ini ya, kita bisa dibilang bergizi juga tidak ya, mungkin gizinya, karena efeknya itu tidak positif ya, kebanyakan dari berita-berita
MBG ini kebanyakan di negatif ya, tapi untung saja ya MBG itu di sekolah saya belum terjadi, tapi insya Allah juga bulan November bulan depan akan terjadi, dan insya Allah ya Bismillah kalau misalnya eh, kurang baik ya kita komplain ya, karena walaupun gak usah enak lah makan gratis, itu nggak mungkin enak, pasti ya biasa aja, kabar mungkin dari teman-teman juga bilang itu, dari teman-teman sekolah lainnya. Jadi ya kita tidak berharap, tapi kita mau apa ya, gerakannya dari presidennya, dari eh, kerjanya itu apakah hanya omongan-omongan palsu atau seperti apa, atau hanya ngomong-ngomong saja, tapi kita harus butuh kerjanya, aksinya dari programnya MBG. Jadi mungkin MBG itu terkadang bisa membuat kita sehat, terkadang juga bisa membuat kita keracunan. Karena ada banyak sekali konten yang menjadikan kalau MBG itu ada yang menggunakan lauk, entah itu dagingnya itu wajahnya atau bentuknya itu mirip kayak hiu, mirip atau mungkin tidak, mungkin memang hiu beneran, tapi ya nggak tahu ya, kita suzon mungkin sama seperti hiu, tapi kan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun jenis dagingnya, tapi kalau misalnya dari vendornya itu tidak bisa mengolah dengan baik, pasti akan terjadi kelalaian ya, akan terjadi kesalahan pada makanannya ya, entah itu basi atau makanan yang tidak bersih, karena ya kita kan juga nggak tahu ya bagaimana itu makanan tersebut, lauk tersebut, ikan tersebut itu bisa sehat, bisa berfungsi bagi manfaat kepada siswa ya. Dia kalau misalnya ada berita seperti itu sebenarnya memperhatikan ya, karena MBG ini untuk mencerdaskan ya, katanya untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan siswanya ke depannya untuk Indonesia emas tahun 2045. Mungkin sebelum 2045 udah habis populasinya ini gara-gara MBG kayaknya. Ya MBG ya, semoga baiklah kalau di MBG-nya sekolah kami ya, di SMP ku, SMA ku di SMA. Nah, dari MBG ini pasti memunculkan banyak sekali kejadian di belakangnya yang mungkin bisa disembunyikan oleh pemerintah ya, pemerintah Indonesia terus terutamanya, yaitu soal hutang dan piutang ya. Nah, pastinya kan kalau ada satu program yang melibatkan uang, contohnya MBG ini pasti akan membuat ya, pemerintah itu mengeluarkan uang lebih untuk ya untuk MBG, untuk program tersebut ya, pasti APBN pasti membengkak ya, seperti itu, hutang piutang terjadi, terus apa namanya, saling pinjam ke sini, korupsi karena udah dikasihkan uangnya ke pengelola ngasihkan ke vendornya itu dengan data yang berbeda, hasil uang yang berbeda ya kan, kita nggak tahu, pasti ada penimbulan belakang-belakangnya yang mungkin bisa disembunyikan oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kalau apa namanya, soal hutang Indonesia, nah, kemungkinan ini kan pasti ya, kalau ada program seperti ini nggak mungkin dong uangnya itu sedikit aja, nggak mungkin, itu 10.000 nggak mungkin. Anggap aja kalau misalnya 10.000 ya dikasihkan oleh siswa itu pasti sampai triliunan ya, makanan itu bahkan sehari mungkin miliaran. Nah kalau sampai 2045 sampai atau sampai masa jabatannya Pak Presiden ini ya, program ini selesai ya, akan melibatkan uang yang sangat besar pastinya, dan tidak bisa dihitung dengan jari ya, mungkin sampai triliunan ya, dan menyebabkan utang, pajak naik, terus semua barang-barang pasar itu naik, makanan-makanan itu sekarang naik semuanya, ekonomi sekarang menyusut ya, karena program-program ini yang menyebabkan kita itu
bagaimana caranya itu kita harus memberikan sisaan sedikit uang kita kepada pemerintah untuk menjalankan program dari MBG ini. Jadi sebenarnya MBG itu entah memberikan dampak positif atau negatif ya, ya semoga aja ada evaluasi. Ya. Nah, mungkin kalau MBG ya, bisa menciptakan utang piutang, dan utang piutangnya itu sangatlah besar, tidak mungkin kecil. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, mungkin tidak kita lakukan tapi kita implementasikan kepada seluruh warga ya. Misalnya kan kita kan di negara Indonesia ini terdapat sekitar 300 juta penduduknya sampai 280 jutaan ya, 280 juta. Kita sosialisasikan ya, semua masyarakat itu live TikTok. Nah, bayangin aja, bayangin dulu, bayangin. Kalau semisal satu orang itu mendapatkan gift dari seseorang, mungkin dari luar negeri ya, itu memberikan satu paus dan juga satu singa. Bayangin, kalau misalnya dijadikan uang, gift tersebut itu bisa, satu orang itu bisa menghasilkan 5 juta rupiah. Lumayan itu kan. Apalagi kalau misalnya 5 juta dikalikan dengan 280 juta. Wah, pasti itu utang selesai, bahkan nanti melebihi dari utang ya, jadi untung. Nah, ada metode selanjutnya yaitu dengan pinjaman online. Nah, pinjaman online ini menggunakan KTP yang sudah tersebar di Google. Ya tersebar di mana-mana itu ya. Kita bisa gunakan, kita manfaatkan apa kalau bisa disebar tapi nggak dimanfaatin ya kan. Terus habis itu dari hasil gambar KTP yang tersebut itu kan ada gambar orang pastinya. Dari gambarnya orang ini kan sekarang kan juga teknologi AI kan semua di mana-mana pasti ada ya. Nah, gambar tersebut, buatan tersebut dimasukkan ke dalam gambar ya, misalnya prompt, juga buatkanlah saya gambar orang yang sedang selfie menggunakan KTP tersebut. Kasihkan KTP-nya, foto KTP-nya, buat di AI jadi. Nah, itu bisa digunakan untuk pinjaman online untuk melunasi utang negara. Sebenarnya ada cara-cara yang mungkin bisa dilakukan ya, sama-sama ya kan. Dan juga ada beberapa juga ini, kalau menurut saya pribadi ada yang lebih itu lagi, yaitu dengan cara ngepet. Nah itu dia ngepet, karena kan di Indonesia ini kan banyak sekali yang spiritual ya, sangat luar biasa adatnya, sangat kuat sekali dalam hal mantra-mantranya yang membuat kita itu bisa lebih kaya, bisa laris ya. Dan kenapa kok pesugih itu ya, orang-orang yang sangat spiritual tadi itu dijadikan satu dalam satu tempat. Misalnya tempat ini semua jadikan satu se-Indonesia, jadi satu, diajarin ya, dikasih tahu ini utang Indonesia sebanyak ini, sekitar 1.000 triliun misalnya seperti itu. Nah kan orang-orang yang spiritualnya ini pasti kan bisa ya, masalah kecil kan. Nah, dengan cara babi ngepet itu, nah babi ngepetnya itu kita transferkan ke seluruh bank dunia. Nah, bank ngepet tahu bukan bank dunia atau tuh masuk di sana. Nah, uang-uang yang dari bank-bank itu diambil semuanya, masuk ke Indonesia, langsung dikoordinasi oleh pemerintah dan dibayarin aja utang-utangnya itu. Ada juga itu belum belum menggunakan itu ya, armada tuyul ya, pasukan tuyul ya, pasukan tuyul itu ditransitkan, diimpor, dibawa ke luar negeri ke bank-bank ya, jadi satu sekumpulan besar itu malam-malam banknya dijebol, buka apa ATM-nya, ATM bank berangkasnya dari bank dunia itu, diambil uang langsung bawa lagi ke Indonesia. Sebenarnya ada cara-cara yang lebih gitu ya daripada dengan cara pakai ya apa namanya, pajak, terus bahan-bahan naik ya, kayak gitu kan malah merasakan masyarakat sama-sama haram. Jadi kan
orang-orang sekarang ya, pejabat-pejabat sekarang kan banyak sekali yang istilahnya itu korupsi ya. Kan mereka menggunakan uang haram, digunakan untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri lah. Kenapa kok kalau sama-sama haram, kenapa enggak sama tadi uang-uang yang turun tadi dia ambil dari babi ngepet tadi, dari pinjaman online tadi ya, dari live TikTok tadi, kenapa nggak dimaksudkan untuk menutup utang ya kan? Kalau misalnya dijadikan satu ya, dari pinjol, dari live TikTok, dari ngepet, dari apa namanya, dari Armada Tuyul tadi yang nyolong uang, jadikan satu itu mesti untung besar malahan. Bahkan nggak ada utang, karena selama ada utang ya, misalnya ada utang masuk ya, utang 10 juta, 10 juta, 10 triliun, langsung ambil uang yang dari tuyul, sudah lunas, sama-sama uang haram kan sebenarnya. Tapi ya kenapa kalau kita sama-sama uang haram, tapi kenapa tidak menggunakan yang bisa dimanfaatkan ya, kayak gitu ya. Sebenarnya itu cara-cara gitu ya, mungkin apa namanya, cara tersebut itu bisa digunakan ya, mungkin dari pemerintah ya, mungkin yang bisa yang nonton ini. Oke, nah, masalah koruptor, korupsi dan koruptor, kejahatan itu pasti dilakukan akibat karena ada alasan tersendiri dari kejahatan tersebut, karena ada belakangnya, latar belakangnya itu kenapa. Dan itu terjadi di korupsi. Korupsi itu orang-orang, ada orang-orang yang korupsi, koruptor. Nah, tetapi ya, ingat, koruptor itu belum tentu korupsi. Salah kembali. Oh, salah. Korupsi itu belum tentu koruptor. Kenapa? Salah. Bener nih. Koruptor itu belum tentu korupsi. Ya, kenapa? Karena orang yang korupsi, orang yang dinyatakan koruptor, itu karena sudah tertangkap, sudah terbukti bahwa dia korupsi. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang tidak terbukti, orang-orang yang tidak eh, memiliki bukti yang sangat jelas, itu belum bisa dikatakan koruptor ya, seperti itu. Sebenarnya menyelinap, menyembunyikan uang seperti itu sebenarnya dinasti dari dulu ya. Dari dulu memang sudah turun temurun untuk koruptor ya, memang dan dikasihkan nih zaman-zaman dulu yang pada dari Belanda itu katanya kerja paksa, padahal uangnya udah dikasihkan ke masyarakat, tapi masyarakatnya itu yang ngelola, itu malah korupsi. Terus dikasihkan ke masyarakatnya, yang di bawahannya nggak ada uang ya, dan akhirnya mau fitnah orang-orang, orang-orang yang Belanda itu ya, yang aneh. Mungkin itu saja ya, sindirannya, ya itu sebagai tugas ya, walaupun mungkin tidak lucu tapi tidak apa-apa ya. Saya sudah berusaha maksimal, dan jujur materi yang saya cari ini sangatlah lama dan butuh keberanian untuk berbicara seperti ini, karena saya tidak sering berbicara ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.